Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan apa kabar semuanya? Salam hangat jabat erat. Eits, nggak boleh jabatan. Lagi protokol kesehatan. Norak ya, belum di awal udah. Oke, kali ini saya ingin membahas topik mengenai yang sudah saya tayangkan tadi di layar pertama. Ya, saya tayangkan lagi biar Anda memperhatikan lebih jelas mengenai gambar ini sambil saya memberikan pengantarnya. Kita lihat. Oke. Ya. Yang Anda lihat tersebut suatu gambar orang yang sedang tiduran di KRL, entah KRL-nya di mana, kemudian ada orang-orang yang lain, ada yang berdiri, ada yang duduk. Itu semuanya melakukan pembiaran terhadap orang ini, gitu loh. Ini kejadiannya kereta belum berjalan, seperti kita lihat di background-nya ya, itu masih di stasiun. Nah, cuma dengan karena adanya suatu garis merah, ya berarti pengirim foto, bukan pembuat foto ya, pengirim foto ingin mengarahkan kita untuk berpendapat atau berpikiran mengarah kepada orang yang tiduran itu. Oke, itu masih banyak berbias. Artinya, bisa itu adalah orang yang sedang sengsara, orang yang ketiduran, atau orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dia seenaknya aja tiduran. Begitu loh. Oke, ya itu satu persepsi dari garis yang diberikan. Akan tetapi, ini saya tutup dulu. Ya, setelah kita membaca, itu ada kontennya. Ini kontennya saya tampilkan kepada Anda. Saya tayangkan juga di sini, ya. Nah, kontennya tersebut itu ada kata pengantarnya, ada caption. Memang benar, kalau akhlak seseorang tidak bisa dinilai dari pakaiannya. Saya bilang clue itu kalau saya yakin dibiasakan karena penulisan aja biasa. Ini contohnya, Pajero, panjang jenggot, otak separuh. Oke? Anda sambil baca itu, Anda kemudian berpikir dengan konten yang ada tadi ditayangkan. Berarti sudah jelas si pembuat konten ini ingin mengarahkan kita untuk berpikir, maaf langsung sudah jelas saja berpikir negatif terhadap orang yang tiduran itu. Oke? Ya, ini saya tutup lagi. Kita sekarang melihatnya seperti ini. Apa salahnya orang dengan panjang jenggot? Menurut saya nggak salah. Bebas-bebas aja. Biasanya orang yang dibilang panjang jenggot selalu dihubungkan dengan yang celananya cingkrang. Bebas-bebas aja, itu suatu kepercayaan kok. Ya, kalau saya melihatnya kita harus hargai. Ya, dibilang panjang jenggot, Anda lihat foto itu, apa kelihatan jelas bahwa itu panjang jenggot? Kalau saya perhatikan, saya zoom ya sekedar ada orang yang agak berjenggot tetapi tidak kelihatan panjang atau tidak. Jadi jelas konten foto ini lebih mengarahkan kita untuk berpikir negatif terhadap orang tersebut. Oke? Ya. Kalau kita mau ngomongnya adalah sekarang open aja, kelompok kadrun. Ya, selalu juga yang dibilang panjang jenggot kemudian ini celana cingkrang. Apa semua orang yang celana cingkrang panjang jenggot itu ada kadrun? Tidak, enggak kayak gitu. Ya, kita tahu yang diistilahkan kadrun biasanya karena berkaitan dengan faktor politik, di mana dia memberikan pendapat-pendapat, dia di mana memberikan suatu aksi-aksi, suatu hal yang lebih mengarah kepada demo, kepada hal yang negatif, kepada perilaku, ucapan ya yang lebih mengarah tidak jelas, ya bahkan kalau dibilang biasanya terlalu gegabah dalam memberikan pendapat. Tetapi itu setelah melakukan tingkah. Sedangkan kalau kita baru melihat orang celana cingkrang panjang jenggot, kita harus hargai orang itu. Itu adalah suatu kepercayaan. Bebas saja. Banyak orang yang kayak gitu. Bahkan orang yang tidak terlibat politik pun dia mempunyai kepercayaan itu, dia akan berdana seperti ini. Kita harus hargai. Ya. Tetapi dengan sekarang arahnya foto ini mengutarakan yang kayak gitu, membuat kita untuk jadi ikut-ikutan berpikir sesuai dengan apa yang disampaikan. Pertanyaan saya sesuai dengan judul ini, ya, di tayangan itu adalah siapa yang bersalah. Oke? Coba kita ulas satu-satu. Ya, sekarang apakah orang yang tiduran itu bersalah? Kita tidak tahu apa yang dialami. Mungkin dia sangat pusing banget atau dia sudah sangat tidak kuat, tidak tahan.
dia kemudian saat di dalam kereta dia ingin tiduran, sudah minta izin sama yang lainnya dan sudah diizinkan juga, dia bilang hanya sebentar saja deh, hanya tiduran misalnya 5 menit. Gitu loh. Atau mungkin hanya 3 menit mau bisa rebahan sebentar. Oke. Ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin dia juga alasan langsung dia asal tiduran saja. Dia anggap ya dia sedang tertekan, dia lagi pusing, dia lagi mengalami sesuatu yang tidak enak, ya dia merasa tiduran ada sesuatu yang lebih baik, dia anggap itu bisa daripada tidur di lantai, bajunya jadi kotor, nggak bisa dipakai untuk ibadah, ya udah dia tiduran aja di kursi itu. Oke. Kalau itu pemikirannya, kita anggap oke, itu adalah suatu pemikiran yang salah. Pemikirannya ya, seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu pemikiran dia apa. Karena kita cuma lihat di foto kok, mana kita tahu. Oke. Oh, harusnya orang mengerti karena itu adalah suatu pendapat umum, ya, di tempat umum semuanya. Ya, tadi kita bilang secara umum harusnya itu tidak dilakukan. Tetapi udah suatu gaya kehidupan sosial di Indonesia, di kita harus lihat bahwa saat seseorang mengalami status sosial yang kurang baik, kesehatan yang kurang baik, keadaan yang kurang baik, ataupun lagi nasib yang tidak baik, maka biasanya dia merasa mendapatkan suatu excuses untuk bisa melakukan hal yang lebih. Misalnya pakai motor kadang melanggar, ya nggak apa-apa dia pakai motor, saya lebih susah daripada kalau berdiri di lampu merah itu kepanasan segala, lebih baik saya jalan terus. Dia merasa dia pengen excuse, padahal salah. Ataupun orang yang salah, dia merasa pengen buang-buang sampah. Kenapa dia tidak tahu lagi mau disimpan, dia udah ada sampah di sini. Ternyata sampah yang paling dekat pun nggak ada. Ya udah nggak salah kalau saya buang. Misalnya, semua orang kan kayak gitu ya, kita lihat umum. Walaupun itu pemikiran yang salah, tetapi ada suatu cara hidup orang yang perlu kita ubah memang. Cuma itu sudah suatu gaya hidup, gitu loh. Ya, nah sekarang kita lihat orang sekitarnya. Orang sekitarnya sudah menegur apa belum? Kalau mereka belum menegur, berarti mereka juga salah. Kenapa orang yang kayak gitu didiamkan? Anda perhatikan di foto tersebut, ya, di dalam gerbong tersebut, minimal itu ada 6 orang loh. Si wanita yang bermasker, ya, kemudian di sebelahnya juga ada orang, saya lihat. Kemudian ada orang yang berdiri berbaju hitam, dan kemudian ada orang yang di kanan yang kakinya agak sedikit melebar melangkah, kaki kanannya juga kelihatan sedikit, dia sepatunya. Kemudian di sebelah kiri bawah kita lihat ada suatu sepatu yang ke sebelah kanannya. Oke? Ya, sepatu sebelah kanan. Berarti ini ada orang lain lagi juga di kirinya ya, di sebelah sininya. Kemudian ada yang memfoto. Total selain orang yang tiduran itu ada 6 orang lain yang memberikan izin ataupun kemudian cukup legowo menerima keadaan tersebut. Ya. Berarti kalau umpamanya mau dibilang mereka bisa menerima, ya sudah oke-oke saja. Tetapi kalau mereka tidak menegur si orang yang tiduran, karena ada orang yang mempunyai hak, ada yang berdiri dan lagi agak yang melangkah tadi, di kiri dan di kanan, itu berarti kesalahan mereka, tidak ada yang melakukan peneguran. Lebih salah lagi yang memfoto. Kenapa hal itu difoto? Kalau untuk dasarnya memberikan pesan yang seperti yang disampaikan pada captionnya. Ya, bisa jadi itu orang memfoto mau menunjukkan bahwa ini kasihan ada orang sampai kepaksa harus tertidur. Jadi tujuan fotonya tadinya baik dan kemudian orang-orang sekitarnya cukup legowo membiarkan orang ini walaupun ada hak yang tergerus, ada orang lain tergerus, tetapi yang lain cukup demi kebersamaan sosial memberikan izin orang itu untuk beristirahat. Ya kan bisa kayak gitu kan? Ya. Nah, sekarang yang memfoto ini kemudian kita anggap salah. Apa salahnya orang memfoto suatu kejadian yang dianggap sedikit berbeda? Sudah umum, logikanya semua ponsel ada fasilitas foto, orang bisa memfoto. Ya. Dan kemudian foto tersebut apakah betul hanya foto ataukah sebetulnya itu video? Dan kemudian hanya diambil satu file frame dari video tersebut dijadikan foto. Ya, bisa karena video itu kan rangkaian foto. Nah, kalau kita lihat sekarang hanya foto, berarti kita juga berpikir zamannya sekarang itu orang kita memfoto dan memvideo caranya sama, tombolnya sama yang dipencet, tinggal opsinya apakah mau video mode atau foto mode, ya kan? Nah, dengan demikian juga kita bisa bilang apa yang mau dimaksud oleh si pembuat foto. Nah, ini tidak jelas karena apa? Ada suatu caption besar yang sudah ditutupi oleh pembuat konten ini, ya, karena dialah yang mengirimkan kemudian meneruskan di dunia, membuatnya ke dunia sosial, ke sosial media, lalu disampaikan kemana-mana. Ya, nah caption yang di bawah sudah jelas mengarahkan kita untuk berpikir negatif.
ya terhadap konten di sini. Oke? Itu jadi kemudian kita bilang salah loh, ini orang kok mulai mencoba mempengaruhi orang-orang tertentu gitu loh, masyarakat. Nah, tapi kalau kita bilang salah ya jelas perilaku ini salah. Cuma kalau kita bilang maksudnya orang ini adalah membuat suatu kegaduhan sosial, di mana tujuannya memang membuat kita masyarakat umum untuk berpikir negatif terhadap orang-orang seperti yang tiduran tersebut, berarti si pembuat foto, si pembuat konten maksudnya sudah tercapai. Dia mengarahkan kita untuk berpikir sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian kita terpengaruh, kita mengirim. Jadi mereka-mereka yang meneruskan konten ini terkirim, ketahuilah bahwa Anda lah korban dari manusia-manusia yang memang ingin membuat suatu kegaduhan sosial. Anda lah target mereka, karena dengan bantuan Anda, sesuatu pemikiran yang negatif yang ingin dibentuk, itu menjadi tersebar kemana-mana. Oke? Jadi, kalau kita bilang ini suatu perilaku yang salah, saya lebih menyalahkan siapa? Mereka-mereka yang meneruskan foto ini. Itulah yang bersalah. Ya, orang melakukan tiduran di situ, saya nggak bisa bilang itu nggak salah, nggak. Tetapi oke, kita nggak menyalahkan itu. Ada perilaku, ada orang tadi yang sudah nggak melakukan tindakan di sana kok, di gerbongnya. Nah, kemudian merekam, dia malah melakukan perekaman, bukan melakukan peneguran. Apa mungkin dia sudah melakukan peneguran, tetapi orang yang di sana misalnya ngotot. Betulkah kejadian seperti itu? Kok tidak disampaikan? Yang tersampaikan lain, hanya sekedar orang tiduran. Dan kemudian tetapi dari fotonya, foto sudah jelas membentuk suatu kita untuk membentuk suatu opini. Ya. Itu namanya perilaku orang ini tadi, orang yang pengen membuat kegaduhan, ya cara mereka itu upaya mereka untuk membuat gaduh. Tetapi yang lebih salah, saya salahkan ya tadi yang meneruskan. Gitu loh. Clear ya di sini. Bayangkan kalau Anda tidak meneruskan konten seperti ini, maka suatu kesan negatif yang ingin dibentuk jadi tidak disampaikan. Wah, saya membela perilaku orang yang kayak gini. Ya, kemudian membela seorang yang dibilang terkesan kadrun. Mana ada membuktikan bahwa yang tiduran itu adalah kadrun? Tidak ada pendapat politik, tidak ada tindakan negatif, tidak ada perkataan-perkataan apapun yang semuanya berarah kepada politik ya, ataupun sesuatu yang negatif disampaikan kepada dia. Jadi kita tidak tahu siapa dia. Kenapa kita harus menilai? Kenapa kita harus menganggap dia itu kadrun? Enggak. Kita harus sedikit lebih proporsional dalam menilai orang. Jangan gegabah, jangan akhirnya terlalu mengeneralisir. Ya langsung, anggap aja semuanya di sini sesuai yang dianggap. Pasti yang mengirim konten itu benar. Jangan. Ya, justru di tangan kita lah kita mempunyai kewenangan, kita mempunyai kemampuan untuk menyetop konten-konten ini agar tidak tersebar. Ya, dengan demikian tidak terjadi suatu kegaduhan. Oke, tidak menjadi suatu malah pemikiran-pemikiran yang lebih negatif terhadap gaya orang yang berpakaian seperti itu. Biarkan, boleh-boleh saja orang bergaya pakaian seperti itu, ke baju-baju dia, gaya-gaya dia, jenggot-jenggot dia, bebas aja. Kita jangan membenci orang, kita jangan membenci suatu perilaku sifat, enggak. Yang kita harus benci adalah suatu perbuatan. Apabila perbuatan tersebut sudah membuat sesuatu yang tidak baik secara umum kepada masyarakat. Ya, gayanya, orangnya, stylenya, semuanya jangan kita berpikir negatif. Oke, jangan kita selalu stereotyping kemudian menilai secara umum kayak gitu. Tidak bisa. Nah, dari hal yang sudah saya sampaikan ini, kita harus melihatnya secara lebih positif. Ya, dan kemudian justru di tangan kita lah kalau kita bisa mampu menahan konten yang seperti ini, serupa ini dan berbagai konten-konten yang lainnya, maka itu jauh lebih baik. Terkecuali sesuatu yang disampaikan sudah lebih jelas dan kemudian lebih deskriptif. Ini tidak ada kata-katanya apa jelas, tidak ada pengutaraan ataupun apapun segala yang lebih clear mengenai kapan itu terjadi, di mana, apa yang sudah dilakukan, apa yang dialami orang tersebut, semuanya tidak jelas. Nah, dengan ketidakjelasan tersebut, kenapa kita harus menilai? Gak bisa, jangan. Oke, marilah kita coba melakukan tindakan yang lebih baik. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya adalah seorang aktivis anti-hoax. Saya sudah utarakan, saya membuat suatu portal yang namanya infohoax.id. Sudah saya dirikan sejak tahun lalu. Dalam beberapa hari mendatang, nggak lama lagi ya, itu portal infohoax ini sudah genap 1 tahun. 1 tahun ganjil ya. Tetapi sudah mencapai 1 tahun. Ini hasil kerjasama juga dengan berbagai belasan
situs-situs anti hoax yang lainnya telah menyampaikan konten-konten anti hoax dan kemudian diteruskan, disampaikan, dirangkumkan di dalam portal ini. Ya, nah saya rasa akhirnya portal aja tidak cukup. Saya juga harus menyampaikan kepada masyarakat untuk melihat lagi secara proporsional, ya, apakah sesuatu itu adalah hoax ataupun bukan, apakah itu fake ataupun bukan. Yang konten yang kayak gini ini bukan hoax kontennya, ya. Nah, karena penilaian suatu hoax itu juga berlainan. Nanti Anda lihat sendiri dari penjelasan saya, ada kok nih di sini. Saya jelaskan, ya, ada di channel saya untuk menilai apakah yang namanya hoax itu, gitu loh. Ya, kalau diulang lagi jadi panjang ini konten. Nah, kita juga berpikir konten yang ditampilkan apakah itu real atau rekayasa orang tiduran. Kayaknya nih full real, saya sudah lihat yang tiduran. Tetapi penyampaiannya itu yang saya rasa itu jelas banget konotatif ingin membuat kita mengarahkan kepada sesuatu. Padahal itu belum tentu benar. Jadi berarti konten seperti ini tidak benar. Begitu cara kita menilai. Oke? Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga amanah, semoga bermanfaat ya kepada pihak-pihak yang mungkin tersentil oleh saya. Mohon maaf, Anda harus juga saya mulai koreksi dan kemudian kita melakukan sama-sama yuk lakukan perbaikan. Kalau saya juga melakukan hal yang itu, tegur saya, kasih tahu saya. Yuk kita buat Indonesia ini jauh lebih baik, khususnya di sosial media. Ya, kalau perbuatan itu dimulai dari kita, dari saya, dari Anda, tentu kita bisa mendapatkan suatu lingkungan sosial media yang lebih baik lagi. Tetapi jangan berhenti untuk bersikap kritis. Ya, karena kritis itu adalah baik untuk membangun. Cuma jangan benci orangnya, tetapi kritisi perbuatannya, kritisi akibatnya. Oke? Ya, karena dengan mengkritisi Anda harusnya juga bisa memberikan suatu solusinya. Itu aja, udah panjang ya. Salam hangat, jabat erat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.